Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, bertepatan dengan hari lahirnya Rasulullah. Bapak, Ibu, mari tundukkan hati kita dan kita tundukkan kepala kita, dan mari bersama-sama kita kunjungi rumah Rasulullah dengan kekuatan keimanan yang ada pada diri kita. Kita akan datang ke rumahnya Nabi Muhammad, dan alhamdulillah kita sudah sampai di depan rumahnya Nabi Muhammad. Mari kita sama-sama ucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Subhanallah, Siti Fatimah membukakan pintu untuk kita, Ibu, agar kita bisa memasuki rumah beliau. Dan ketika Siti Fatimah mengatakan pada kita, "Jangan berisik Ibu, ayahku sedang sakit." Dan akhirnya kita diizinkan memasuki kamarnya Nabi Muhammad, di mana beliau sudah seminggu sakit. Beliau terlihat lelah dan pucat raut wajahnya, dan hati mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sayang padamu ya Rasulullah. Cepatlah sembuh ya Rasulullah." Disitulah terlihat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, dan Sayyidina Umar. Semuanya menangis, kecuali kita, Ibu. Kita tidak menangis karena kita tidak mengenal beliau, kecuali Nabi Muhammad yang begitu mencintai kita sedang sakit. Dan ketika malaikat Israel datang, Nabi Muhammad bertanya, "Wahai Israel, apakah engkau ingin mencabut nyawaku? Jika engkau izinkan, aku akan mencabut nyawamu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Silahkan engkau mencabut nyawaku. Aku ikhlas Israel. Tapi aku ingin bertanya kepadamu, wahai malaikat Jibril. Tolong katakan apa hakku nanti di hadapan Allah." Kemudian Jibril mengatakan, "Wahai kekasih Allah, pintu-pintu surga sudah terbuka untukmu. Semua malaikat sudah berjajar ingin menyambut rohmu ya Rasulullah." Tetapi Rasulullah tetap diam. Rasulullah menangis. "Bukan itu maksudku Jibril. Sampaikan kepadaku bagaimana nanti keadaan umatku yang kucintai Jibril." Kemudian Jibril mengatakan, "Wahai kekasih Allah, selama umatmu berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, maka mereka akan selamat dunia akhirat." Begitu cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Mendengar ini, Rasulullah tersenyum dan mengucapkan, "Alhamdulillah."
Malaikat Israel, silahkan lakukan tugasmu. Lalu malaikat Israel maju dan berkata, wahai kekasih Allah, maafkan saya tidak mampu melakukan ini, tapi ini perintah dari Allah. Lalu Nabi berkata, lakukan tugasmu. Akhirnya perlahan-lahan roh Rasulullah ditarik. Rasulullah mengadu, bayangkan ibu, jika kita melihat proses sakaratul mautnya manusia yang keringat, bayangkan peluhnya Nabi Muhammad. Bayangkan keringat yang menetes di wajah Nabi Muhammad. Hingga Nabi Muhammad mengadu, sakit ibu. Kemudian Nabi Muhammad di antara sakaratul maut itu masih mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan Engkau berikan siksa sakitnya sakaratul maut ini kepada umatku ya Allah. Itulah Rasulullah, begitu cintanya kepada kita. Dan di penghujung bibirnya beliau berkata, pelihara sholat kalian, pelihara sholat kalian, pelihara sholat kalian, pelihara wanita di antara kalian, pelihara anak-anak gadis kalian, pelihara istri-istri kalian. Dan yang terakhir, beliau memanggil kita, umatku, umatku, umatku. Kemudian tubuh yang begitu perkasa tergeletak lemas dan semua mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seluruh sahabat meneteskan air matanya. Selamat jalan wahai Rasul, selamat jalan wahai kekasih Allah. Sekarang bayangkan apa yang kita sudah lakukan kepada Rasulullah. Kini mampukah kita mencintai beliau sebagaimana Nabi begitu mencintai kita, umatnya yang tidak pernah beliau temui? Lupakah kita akan perjuangan dan pengorbanan beliau dalam memperjuangkan dan menjamin kesejahteraan umat manusia setelah zaman beliau? Ya Rasulullah, aku akan selalu berusaha mencintaimu dan melaksanakan apa yang Engkau perintah. Dan akuilah kami yang lemah ini sebagai umatmu, ya Rasulullah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.